Cek suara. Assalamualaikum. Ustaz Aman. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalian, kita mulai saja pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bersilaturahim meskipun melalui via Zoom dan tidak mengurangi dari kita pada hari ini. Salawat dan salam curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya. Yang terhormat Direktur Pendidikan Ukhuwah Kalimantan Selatan Ustadz Khairani MPD, yang kita hormati Kepala SMP Islam Terpadu Ukhuwah Ustadz Abdurrahman MPD, Ustadzah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rangkaian kegiatan acara kita pada pagi hari ini yaitu sosialisasi persiapan ITM sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua tilawah Al-Qur'an, acara ketiga sambutan, acara keempat sosialisasi persiapan PTM, kemudian acara kelima itu ada nanti tanya jawab, dan terakhir doa. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengambil berkah acara kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita memulai dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, mari sama-sama kita tilawah Al-Quran, dan untuk menambah keberkahan, mari kita sama-sama membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkah membaca Al-Quran tadi, acara kita dapat terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang ketiga, mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Kepada Ustadz Khairani MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, Ustadz Abdurrahman MPD, yang kita hormati para wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, para ustadz dan ustadzah pendidik dan tenaga kependidikan SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin yang sudah berhadir pada pertemuan Zoom pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan,
dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan berbagai aktivitas kita, dan kita semua selalu sehat walafiat sekeluarga, kita, anak-anak kita, dan insya Allah semua kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izinkan pada pagi hari ini kami menyampaikan sambutan pembuka dari yayasan pada kegiatan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tentu saja apa yang dilakukan dan disiapkan oleh SMP Islam Terpadu Ukhuwah ini berdasarkan dari panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang telah disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 20 November 2020 yang lalu. Dari apa yang disampaikan oleh pemerintah pada beberapa waktu yang lalu, bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini adalah yang pertama memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari seluruh warga sekolah, baik itu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan keluarga serta masyarakat secara umum yang menjadi prioritas utama untuk menetapkan kebijakan. Yang kedua adalah terkait dengan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya. Karena sudah lumayan lama ketika pandemi ini berlangsung sejak bulan Maret atau pertengahan bulan Maret hingga saat ini ya, masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian pada 2 hari yang lalu kami juga mengikuti pertemuan koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka bersama dengan seluruh dinas pendidikan se-kabupaten kota di Kalimantan Selatan, kemudian juga dari pihak LPMP, dan termasuk juga dihadiri dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, insya Allah apa yang disampaikan nanti oleh pihak sekolah, dalam hal ini nanti oleh kepala sekolah, akan menindaklanjuti beberapa hal yang sudah dikoordinasikan, termasuk juga dengan dinas tempat di Kota Banjarmasin. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan dari pemerintah adalah semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak-anak atau peserta didik. Baik itu ancaman putus sekolah, kemudian kendala tumbuh kembang, maupun tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ini memang banyak juga terjadi, kami juga menerima banyak masukan dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pembelajaran tatap muka ini yang akan dimulai di Januari 2021, ada hal yang perlu kita cermati bersama adalah bahwa pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Oleh karena itu, kita sekolah menyiapkan untuk proses pembelajaran tatap muka ini. Bagi nanti, insya Allah nanti ada survei juga yang akan dibagikan, termasuk nanti ada surat pernyataan yang akan dibagikan saat pembagian raport, bahwa untuk orang tua yang nanti akan memilih pembelajaran tatap muka, insya Allah kita akan siap untuk memfasilitasi dari pihak sekolah. Kemudian yang belum bersedia dan tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah, BDR, maka kita juga akan memfasilitasinya. Keduanya tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dinas-dinas terkait. Nah, kemudian dalam pembelajaran tatap muka tentu kita akan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, karena berdasarkan dari SKB 4 Menteri itu sudah melingkupi dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan juga termasuk gugus tugas di sana. Nah, oleh karena itu nanti secara detail, secara rinci akan disampaikan oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah setelah ini, terkait langkah-langkah yang disiapkan untuk persiapan pembelajaran tatap muka, ya termasuk nanti juga untuk memfasilitasi kedua bagian besar, ya tentu saja nanti ada yang memilih pembelajaran tatap muka, kemudian ada yang nanti juga memilih belajar dari rumah.
Dan sekali lagi, apa yang kita lakukan, insya Allah ini akan kita sesuaikan karena pihak sekolah dalam hal ini kita di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan tingkat-tingkat yang lainnya, kita sudah mengisi daftar periksa sebagai kewajiban pertama dari sekolah untuk persiapan pembelajaran tatap muka ini. Bahkan mulai Juli kita sudah ada mengisi, kemudian di Agustus juga ada, kemudian yang terakhir kemarin kita juga ada melakukan pengisian daftar periksa yang diminta oleh kementerian-kementerian terkait. Karena itu nanti tentu panduan penyelenggaraan pembelajaran ini akan kita sesuaikan dengan SKB terbaru pada akhir November yang lalu. Nah, terakhir kita bersama-sama mari untuk terus menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga seluruh keluarga besar kita, warga sekolah, dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, olahraga, istirahat yang cukup, kemudian juga makan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada Zoom meeting ini, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan dengarkan bersama paparan dari pihak sekolah yang akan menyampaikan apa saja yang dipersiapkan oleh sekolah, apa saja yang akan dilakukan, termasuk mungkin nanti menyampaikan ada simulasi yang kemarin juga sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, diberikan perlindungan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kami ucapkan kepada Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, Ustaz Khairani MPD, yang telah menyampaikan arahan tentang persiapan PTM kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sosialisasi PTM yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah SMP ITU Ukhuwah Banjarmasin kepada Ustadz Abdurrahman MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, Ustaz Khairani MPDI. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, para ustadzah, guru pengajar di lingkungan SMP ITU Ukhuwah Banjarmasin, Bapak Ibu wali murid SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia-Nya, berkat izinnya pada kesempatan pagi hari yang sejuk ini, Allah berikan kita kesempatan untuk terhubung melalui media Zoom meeting dalam rangka sosialisasi pembelajaran tatap muka SMP ITU Ukhuwah Banjarmasin, yang insya Allah akan mudah-mudahan tidak ada kendala, Januari 2020 akan kita mulai. Bapaknya kena. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau berkat kita menyiapkan generasi yang mudah-mudahan berakhlak, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan sebagaimana visi misi yang dirancang di SMP ITU Ukhuwah Banjarmasin. Insya Allah dengan sinergi semua pihak, Bapak Ibu, keluarga, sekolah, para guru, dan anak kita semuanya secara khusus, semua akan diberikan kemudahan dan meraih apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, Direktur Pendidikan yang kami hormati, mohon izin untuk menyampaikan beberapa bagian dari persiapan yang kita siapkan dalam rangka menyambut pembelajaran tatap muka di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, insya Allah Januari 2021. Yang pertama kita sampaikan sekilas prosedur pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, salinan dari SKB 4 Menteri revisi terakhir, halaman 5 sampai halaman 7, ini kita
sampaikan sekilas saja bahwasanya kondisi kelas, kemudian jumlah hari jam pembelajaran, kemudian perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan itu kita rancang dan kita siapkan, dan insya Allah sudah siap. Dan hari ini Bapak Ibu yang sudah berhadir bersama wali kelas di sesi pertama, hari ini kita pembagian rapot secara offline, kemudian kita bagi menjadi 6 sesi, jadi satu sesi itu sekitar 5 atau 6 orang dikali 15 kelas, sekitar 90 orang setiap jamnya akan hadir ke SMPT Ukhuwah untuk menerima rapot hasil belajar anak-anak kita selama 1 semester di semester ganjil 2020-2021. Dan Bapak Ibu akan mengalami atau melalui sejumlah protokol yang memang akan Ananda kita semua lalui, dari masuk gerbang, kemudian pengecekan suhu badan, dan seterusnya sampai ada aktivitas cuci tangan, masuk kelas, di kelas nanti seperti apa suasananya. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi penguat keyakinan bagi kita semuanya bahwasanya kita sudah siap, sudah layak untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah, di halaman 17 itu secara umum ada 5 yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sebelum pembelajaran dan sudah pembelajaran. Jadi ini aktivitas yang rutin dilakukan dan ini sudah kita mulai biasakan sejak kita mulai simulasi bersama kawan-kawan para guru. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga hadirkan beberapa anak guru SMPT Ukhuwah yang anak-anak guru SIT Ukhuwah yang anaknya sekarang di SMPT Ukhuwah ada sekitar 15-16 orang. Jadi mewakili satu kelas, suasana kelasnya. Jadi insya Allah nanti akan kita sampaikan video simulasinya dari awal masuk sampai dengan masuk kelas, kemudian keluar kelas, sampai pulangnya seperti itu. Mudah-mudahan jadi gambaran untuk kita semua. Jadi disinfeksi sarana, kemudian memastikan kecukupan dan lain-lain, ketersediaan masker dan lain-lain, sampai semuanya itu adalah dilakukan sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Harinya Kak. Nah selanjutnya ada protokol kesehatan bagi warga sekolah yang ini berlaku kepada semua pihak, tidak hanya kepada siswa, kepada guru juga demikian. Dari proses sebelum berangkat, selama perjalanan, kemudian masuk gerbang, kemudian ketika kegiatan belajar mengajar, selesai kegiatan belajar mengajar, selanjutnya perjalanan pulang dari satuan pendidikan, dari sekolah maksudnya, sampai di rumah. Itu ini tercantum dalam salinan surat keputusan bersama 4 menteri, yang ini akan kita jadikan sebagai panduan standar bagi guru, bagi siswa. Apabila itu dilakukan, kurang lebih nanti seperti kayak mengisi buku menghubung, ada kontrol harian. Jika dilakukan kasih angka 1, kalau tidak dikasihkan strip seperti itu. Nah kurang lebih nanti seperti ini gambarannya. Mohon maaf, mudah-mudahan kelihatan ini. Ini rincian detail yang tadi disampaikan, dan nanti insya Allah akan kita buatkan laporan bulanannya. Misalnya dalam 1 bulan itu ada 10 kali pertemuan bagi yang masuk tatap muka, kemudian dilakukan, kalau dilakukan semuanya 10 kali, berarti skornya maksimal. Istilahnya sama dengan istilahnya sudah membudaya. Kalau ternyata masih kurang, masih perlu pendampingan, nanti deskripsinya juga akan keluar seperti perlu pendampingan untuk pembiasaan dan seterusnya. Jadi intinya pada tahap awal nanti kita akan melakukan pembiasaan, perlu adaptasi karena sudah sekian lama kita tidak masuk secara tatap muka, dan ini akan kita kawal ketat dari semua lini. Alhamdulillah tim gugus sudah kita bentuk sejak Juli yang lalu, kemudian rincian tugas sudah kita buatkan juga, alur sudah kita buat, kemudian sarana prasarananya juga kita lengkapi sesuai standar yang dimintakan. Nah, itu yang berikutnya, desain kegiatan pembelajaran Januari sampai Juni 2021, ini minimal akan kita terapkan minimal di Januari dulu. Kalau nanti ada perubahan kebijakan dari pemerintah lagi, misalnya kita boleh nambah, bahasanya mungkin kuota dari 50% jadi disesuaikan dengan kebutuhan dengan kesiapan di unit, nanti akan kita evaluasi lebih lanjut. Tapi sementara desainnya adalah kita akan gunakan format 50%. Bapak Ibu yang kami hormati, jumlah siswa kita sekarang itu ada 478 siswa, terbagi menjadi 15 kelas dari 7 A, B, C, D, E, kemudian 8 A, B, C, D, E, 9 A, B, C, D, E. Nah, nanti formatnya akan kita bagi jadi 2, 50% tatap muka,
50% pembelajaran jarak jauh atau BDR. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Pelaksanaannya nanti kelompok A akan masuk tatap muka di pekan pertama dan kedua Januari. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan. Jadi 2 pekan pertama masuk, kelompok B-nya akan masuk di pekan ketiga keempat. Jadi di pekan pertama itu dan kedua itu PTM kelompok A, kelompok B-nya mereka PJJ atau BDR. Pekan ketiga keempat kelompok B-nya itu masuk PTM, kelompok A-nya yang BDR atau PJJ. Desain waktunya nanti kita sampaikan setelah ini. Nah, di format seperti ini, baik yang online ataupun yang langsung tatap muka di sekolah, semua akan kita fasilitasi. Mungkin ada kekhawatiran kalau nanti ternyata harus tatap muka, dijadwalkan tatap muka, kemudian tidak hadir, apakah nanti dianggap alfa? Tidak. Keputusan ada di Bapak Ibu semuanya. Jadi kita berikan format, misalnya Ananda Ahmad, Abdullah, Umar, Hamzah, dan seterusnya, jadwalnya adalah PTM. Kemudian ternyata orang tuanya tidak bersedia untuk PTM, maka dia boleh masuk di program jarak jauh atau online. Dan itu kita fasilitasi semuanya. Jadi baik yang online ataupun yang PTM itu akan tetap kita fasilitasi secara penuh. Berikutnya, ini gambaran jadwalnya. Dengan format yang kita sediakan seperti ini, kita dibatasi waktu 4 jam untuk kegiatan tatap muka. Kita rancang dari pukul 8 sampai pukul 12, itu tanpa istirahat. Kalau ada istirahat nanti memungkinkan terjadinya potensi berkerumun, sehingga anak-anak akan stay di kelas dari pukul 8 sampai pukul 12 bersama wali kelasnya. Nanti yang move atau berpindah-pindah adalah guru bidang studinya. Nah, pada desain seperti ini akan ada penambahan jam khusus untuk Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, harus kita jaga, harus kita kawal terus-menerus. Kalau sebelumnya di kegiatan offline sebelumnya itu kegiatan Al-Quran hanya 3 kali 1 pekan, dengan format seperti ini 4 jam dalam 1 pekan, dalam 1 hari, maka Al-Quran akan berubah menjadi dari 3 kali pertemuan menjadi 5 kali pertemuan. Tiap hari akan ada pertemuan Al-Quran, baik dari yang PTM maupun yang PJJ. Ini format yang Senin sampai Kamis. Jadi jam 8 sampai jam 9 sampai jam 10 itu ada PTM Al-Quran untuk yang online. Yang PTM. Jadi 2 jam pertama, jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 itu jam PTM-nya Al-Quran. Kemudian untuk yang PJJ gimana? Yang PJJ untuk Al-Quran akan start mulai pukul 10 sampai pukul 12, sesuai dengan jadwal yang nanti akan dibagikan. Jadi tiap hari akan ada pembelajaran Al-Quran. Kemudian sisa selain waktu Al-Quran tersebut, dari 4 jam yang tersedia setiap hari, maka 3 jam tersebut akan diisi oleh mata pelajaran lain, baik literasi, numerasi, dan lain-lainnya, seperti itu. Perencanaan kita sampai dengan 4 jam, sampai dengan pukul 12. Kemudian bagaimana dengan siangnya? Siangnya bisa digunakan untuk kegiatan ekskul. Jadi ekskul juga bisa kita laksanakan secara online, baik nanti itu bahasa asing, coding sedang persiapan. Jadi sekarang udah kebutuhan abad 21, insya Allah coding sedang persiapan, sedang siapkan timnya. Kemudian ekskul lainnya juga akan kita siapkan. Alokasi waktunya sudah kita jadwalkan dari setengah 2 sampai jam 3, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya menonton pada aktivitas pembelajaran akademik saja, tapi juga life skill, kemudian keterampilan lainnya juga kita sediakan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini yang sesi 1 sudah masuk di kelas bersama wali kelas, ini sudah melampaui tahapan tadi. Mudah-mudahan bersesuaian tadi yang dilakukan. Jadi kita poskan kawan-kawan guru, kawan-kawan pegawai, dibantu tim security dan tim kebersihan, alur masuk pembelajaran tatap muka dari depan gerbang ukhuwah, di ukhuwah 2 maksudnya, sampai nanti dengan keluar ketika pengantaran. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini simulasi masuk, nanti masuk seperti biasa. Jadi di sini ada 4 pemberhentian
ini nanti akan dilakukan pengecekan suhu badan oleh petugas di sini. Apabila suhu badannya itu 37,3 derajat, maka dengan sangat terpaksa Ananda akan putar balik ikuti kegiatan pembelajaran secara online. Jadi ketentuan di SKB 4 Menteri itu apabila 37,3 derajat siswa tidak diperkenankan masuk untuk kegiatan PTM. Kemudian apabila 37,3 derajat ke bawah, maka siswa belok kiri. Untuk yang bawa motor, diantar sama motornya, sama orang tuanya, nanti arahkannya ke sini. Diparkir dulu. Maaf, maksudnya yang misalnya bawa motor, misalnya seperti SMA atau SMP yang kebetulan tidak bawa motor. Jadi untuk yang sudah standar atau di bawah dari 37,3 tadi suhu derajat badannya, maka belok kiri, kemudian putar balik di sekitar tempat wudhu. Diturunkan di depan lobi, kemudian anak-anak masuk di sini. Di sini disediakan 2 bilik disinfektan. Bilik disinfektan ini ada kontroversi, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kita sediakan bagi anak-anak yang diperbolehkan oleh orang tuanya masuk bilik, silakan. Yang tidak boleh, silakan lewat di samping biliknya. Jadi kita tidak mewajibkan untuk masuk. Tapi yang kita sampaikan di sini, bahan yang kita gunakan adalah bahan dari produk Dettol. Seperti itu. Insya Allah informasi kita terima sampai saat ini Dettol aman. Tapi sekali lagi keputusan ada di Bapak Ibu semuanya, kita sediakan. Kalau mau digunakan silakan, kalau mau tidak digunakan juga silakan lewat samping, tidak dimasuk lewat bilik disinfektan. Kemudian siswa masuk ke area sesuai dengan jalurnya, yang putra lantai 2, yang putri jalur 1. Sebelumnya lakukan cuci tangan. Nah, pengantarnya tadi hanya sampai di depan lobi, setelah anak turun langsung belok kanan pulang, keluar seperti itu. Jadi kayak sistem drive thru aja jadinya lagi. Nah, kira-kira gambar umumnya seperti itu untuk alur masuknya. Sekali lagi yang insya Allah pagi ini sudah bersama kita di kelas pukul 8, insya Allah sudah melalui ini. Kemudian ini video gambaran umumnya.
Ternyata